Oke guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku ke salah satu pulau di timur Indonesia yang punya banyak gunung api dan keindahan bawah laut yang cantik banget. Ini adalah cerita perjalanan aku di Gunung Gamkonora part kedua. Good morning guys. Jadi pagi ini udah pada heboh karena kamar mandi cuma satu. Mandi di mana mas? Indomaret. Ini Muman. Apa? Udah belanja logistikon yang kurang-kurang juga. Oh, sekaligus belum. beli makanan. Ini buat baru sarapan beras kuning doang. sama makan siang ini. Kamu belum beli kunyit? Belum, nggak ada. Besti. Tadi Mesti ke pasar katanya. iya ada tukang sayur tetap habis katanya. Gagah kamu. Kalian berdua kalian. Ayo kita ke pasar. Iya, kita kan duda. Ya. Oke, sekarang hujannya udah reda. Tadi itu sempat hujan lumayan deras ya guys. Jadi tadi perkiraan kita naik tuh pengen jam 9, tapi jam 9 tadi masih hujan deras banget. Dan sekarang hujannya udah reda. Mana nih? Nah, hujannya udah reda. Kita mau langsung aja berangkat. Dan ini teman-teman lagi pada packing dan si Mas Sep kita ini masih turu ya dia. Bumban, bangun Bumban. Bumban. Ih, bangun kamu. Kamera di mana? Anak anjing selalu nge-zoom. Kamera lu. Hai. Buah abu. Mata ya. Astaga. Enggak ya. Ini mau aku ini. Hali setan. Alisnya copot anjing. Alisnya botak. Alisnya botak. Pendakian kami yang awalnya dijadwalkan jam 8 atau 9 pagi jadinya ngaret. Karena hujannya begitu deras dan juga nggak kunjung henti. Alhasil kita ubah plan. Mendakinya itu jadinya ketika hujan udah agak reda aja. Nesa. Sudahnya dia. Anak setan emang. Anak setan. Sudahnya Nesa. Kelewatan sih, Des. Kelewatan anjing. Gobloknya lewat. Diludahin anjir. Tapi ditangin terus. Itu langsung dilap kalau nggak baunya. Nesa lap. Lap itu pakai air tawar. Itu racunnya lebih racun daripada racun komodo itu. Itu pakai air tawar anjir, korosi. Dilap. Muman sabar banget dia. Korosi ntar itu. Dia tahu aja instruksi. Nesa. Bukan aku ya Kak, aku cuma mendengarkan instruksi. Dari mendengarkan kata otak anjir. Udah nyerap. Mau gimana? Bukan cuek anjir. Ikan cuek. Guys, sekarang kita siap-siap. Korosi anjing itu HP anjing. Bisa diem nggak sih? Nih lihat nih. Mau. Nanti gue dibilang keterlaluan lagi. Sumpah ini Eja diam Eja. Setan nggak mau anjing nggak udah lihat aing. Nggak mau udah lihat setan. Saya mau jahil setan. Saya mau jahil. Lihat air orang nggak? Akhirnya setelah sekian lama back to elemen ya Cil. Apa? Akhirnya back to elemen ya. Elemen. Kemarin naik gunung di laut terus. Iya. Sekarang akhirnya kita naik gunung kembali lagi ke habitat. Dan akhirnya Mas Adit muncul. Iya, semalam dia nggak muncul karena dia ngedit. Dan sekarang kita full tim lagi semuanya. Oke, gimana keseruannya kalian harus ikutin terus karena ini akan menjadi salah satu pendakian terseru. Kita full tim. Seperti biasa nih nungguin Muman di toilet tuh lama banget. Lihat banyak banget yang pakai celana pendek. Udin, kenapa harus pakai celana pendek? Karena Panas. di Gamko itu haredang. Karena kita start tracknya itu di 0 mdpl. Jadi panas. Trek Gamkonora. Nah, FYI, si Bang Udin ini udah kali keberapa ke Gamkonora? Kali ketiga ya. Nanti aku mau pindah ke sini. Gas.
Kali kedua. Sepertinya udah candu banget dia. Dan Kak Chan ini kali kedua ya. Kali kedua. Dan kali pertama kemarin sama siapa? Sendiri. Sekarang full tim ya. Full sih dia trek. Nah, ketika hujannya udah reda, kita langsung berangkat menuju ke pos registrasi untuk laporan menggunakan mobil pickup. Oke, jadi sekarang udah jam setengah 12. Kita akan langsung berangkat menuju ke pos. Katanya nanti ada penjelasan tentang vulkanologi dulu. Di situ kita registrasi. Habis itu kita baru start naik. Dan dari sini kita bakal pakai pickup kurang lebih tuh 5 menit lah, karena ini tuh deket banget sama pos registrasi. Dan FYI, satu-satunya gunung di Maluku Utara yang udah ada registrasi itu cuman Gam Konora, karena baru dikelola gitu. Oke, kita langsung aja berangkat menuju ke Base camp. base camp. Bye bye. Maybe it's too cold outside. We could stay here a while. I don't think I wanna lose this point of view. Maybe we can sing along. The record's playing all our songs. Kita bakalan berang-berang makan coklat. Berangkat. Adit. Tuh. Bintang kita tuh. The one and only Amumbat. Siap. Joget nih, 1, 2, 3. Pilates aja. Let's go. Let's go. Izin dulu ya Bu ya. Ayo. Gunung-gunungnya benar-benar nggak kelihatan. Jadi hari ini kita mau ke Mandang. Lamba-lamba. Gam Konora. Gam Kondora. Gini Mumban. Gak ada bocah. Nah jadi guys, kita itu sekarang ada di tepi laut nih, kalian lihat. Dan ini tuh adalah bagian paling utaranya Halmahera ya kak. Bagian paling utara Halmahera, dan di situ tuh ya. Agak ke kiri karena sudah bagian. Iya, di situ udah Manado tuh, udah ujungnya Sulawesi. Jadi kalau kita naik kapal itu kurang lebih 1 malam doang kita udah nyampe ke Manado guys. Kalau dari Ternate, benar. Ke Maluku. Daripada ke Maluku, si Ternate itu lebih deket ke Sulawesi Utara, yaitu Manado. Makanya karang-karang dan koral-koralnya itu hampir mirip sama koral-koral karang-karang di Sulawesi. Kita sekarang udah sampai di pos registrasi Gunung Gam Konora, dan di sini sebelum lanjut jalan kita bakal regis dulu. Per orangnya berapa bang? 25.000 per orangnya. Jadi itu 25 untuk berapa hari? Untuk naiknya lah ya. Ya. Maksimal berapa hari kalau naik di sini bang? Kalau bisa 1 bulan ya udah. Oh nggak apa-apa, asal logistiknya cukup kan, dan pakaiannya safety ya. Jadi nggak bisa sembarangan kalau kalian tuh naik gunung. Mau kalian lama di gunung juga nggak apa-apa, tapi tergantung regulasi gunungnya. Dan kalau di sini itu bebas mau berapa lama, asal logistik kalian cukup dan barang-barang kalian tuh safety. Oke, Muman. Bang, Namanya tolong. namanya Reja. Reza. Ya. Haf, ini Mimom. Hairudin. Mimom. Mimom. Bang, depannya pakai K, pakai K. Iya depannya. sama aja. Mumban. Muman A gitu. Andre. Abang Kidal ya? Adit. Kadang. Hah? Adit. Kadal? Sri dulu, Sri. Vanessa. Oh, kalau naik sini motornya harus Sipa. merah ya bang? Itu merah. Sipa. Alam.
Abangnya 1, 2, 3 4-nya 2 kali, kita bingung. Perasaan kita 14 orang, kok cuma 12. Abangnya belum ngopi nih. Bang, ngopi dulu bang. Capek banget. Bandung Jakarta bang. Aduh capek banget. Dan setelah selesai registrasi, kita mampir dulu ke pos pantau Gunung Api Gamkonora. Di sini, kita akan diberikan sedikit penjelasan tentang situasi gunung api yang ada di Gamkonora. Oke, sekarang kita udah sampai di pintu rimbanya, dan ternyata pintu rimbanya itu laut. Ini pintu rimbanya langsung nih di tepi jalan. Kita startnya itu dari berapa? 0 ya? 30. Oh, dari 30. Dari 30 mdpl ke 1560 mdpl tuh. Dari dasar. Jadi jangan menilai gunung tuh dari ketinggiannya ya. Jadi nilai dari ketinggian berapa kalian naik, dan itu kita naik dari ketinggian 30 mdpl tuh di tepi jalan. Oke. Nah, FYI sebelum naik kita mampir dulu ke pos pengamatan Gunung Api Gamkonora. Ikal, di sini kita ngapain? Kita dengar Briefing. briefing himbauan dari kepala PVMBG. Oke, siap. Jadi kita bakalan dengar briefing dulu sebelum naik ke Gunung Gamkonora. Di sini aja Bapak. Siap. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saudara-saudara dari mana nih? Jakarta, Bandung. Itu pertanyaan yang biasa bagi tuan rumah ya. Saya tuan rumah, saya tanya asal saudara sama kepentingannya apa kan. Kebetulan Anda berada di depan kantor pos pengamatan Gunung Api Gamkonora. Oke, informasi bahwa pos pengamatan Gunung Api Gamkonora berada di bawah Kementerian ESDM, Badan Geologi. Tugas kami memantau aktivitas gunung dan menginformasikan kepada masyarakat, baik melalui informasi resmi, laporan ke pemerintah daerah maupun kepada masyarakat yang seperti saudara-saudara ini yang datang hari ini. Ya, jadi tempat ini bukan tempat minta izin. Ya, kami tidak punya tugas untuk memberikan izin atau mengeluarkan izin. Kami hanya memberikan informasi dan ikhtiar-ikhtiar kepada masyarakat atau pengunjung yang hendak menuju Gamkonora. Ya. Sekali lagi, terus tadi saudara-saudara tentunya sudah registrasi di pos registrasi yang dikelola oleh desa ya. Betul. Sekali lagi itu tidak ada hubungan dengan kami di sini ya. Kami di sini tugasnya tadi hanya dua, memantau dan menginformasikan aktivitasnya. Memantau aktivitasnya dan menginformasikan kepada masyarakat. Adapun angka-angka yang saudara partisipasi kepada komunitas atau pos yang ada di sana itu tidak ada hubungan di sini. Jadi jangan sampai nanti di media sosial beredar bahwa kami sudah daftar di sini. Kebetulan kantor kami juga masih tertulis pos pengamatan gunung api. Jadi jangan sampai ada salah di media sosial bahasanya, karena nanti bisa berakibat kepada kami ya. Sekali lagi kami kantor pemerintah dan tidak memungut biaya apapun. Baik, lanjut ke aktivitas Gamkonora. Gamkonora sampai saat ini masih berada di level 1 atau normal. Ya. Gamkonora masih berada di level 1 atau normal. Gunung api itu ada 4 level, normal, waspada, siaga, dan awas. Gamkonora saat ini normal. Cuman yang perlu diingat oleh saudara-saudara atau adik-adik sekalian bahwa Gamkonora dia tetap adalah gunung api. Gunung api aktif. Artinya walaupun saat ini normal, tetapi ikhtiar bagi saudara-saudara atau pengunjung yang mau menuju ke Gamkonora, yaitu pemerintah melalui pusat vulkanologi mengikhtiarkan radius 1,5 kilo dari kawah itu dilarang atau diikhtiarkan untuk tidak memasuki kawasan ini. Ya, kita berada di sini. Ini kawasan ini yang biasa saudara-saudara lihat ada orang kemah, ada air. Itu paling 300-an atau 400-an. Tinggal kalian menerjemahkan aja. Kalian sesuatu itu kan kita cari aman, cari nyaman, ya. Jangan memaksakan sesuatu yang nanti berakibat kepada keselamatan saudara-saudara. Saudara-saudara tentunya
bukan sekali ini baru mendaki Gamkonora kayaknya ya, kalau saya lihat. Maksudnya bukan kali pertama mendaki gunung api. Ya. Jadi saudara punya naluri, punya pemahaman tentang oh ini sudah bahaya nih, ya. Pasti sudah akrab dengan bau gas, ya. Jadi kehati-hatian itu harus ada, ya. Jadi tadi kita habis briefing di pos pengamat Gunung Api Gamkonora. Jadi dikasih tahu larangan-larangan dan dibilang kalau di gunung-gunung api itu ada 4 level. Yang pertama itu normal. Ya lupa. Apalagi? Ya itulah. Normal, waspada, siaga sama awas. Nah, sekarang si Gamkonora itu masih normal. Jadi masih aman untuk didaki dan ya paling itu palingnya hati-hati aja lah kata bapaknya. Sama ada beberapa spot yang Iya, sama ada beberapa spot yang dikeramatkan oleh warga sini dan lebih ke menjaga aja lah karena kan kita datang ke daerah orang jadi harus lebih tata keramanya dijaga mulut atau etikanya lah di sini. Dan setelah semuanya beres, kita nggak perlu basa-basi lagi. Kita langsung start pendakian dan alhamdulillahnya cuacanya udah mulai cerah. Sepertinya kita akan disambut dengan mesra ini oleh Gamkonora. Masya Allah. Bang, gimana bang? Nanti kita perjalanan ini kan di Pintu Rimba. Iya. Itu sekitar berapa menit dari pos per pos? Kalau dari Pintu Rimba ke pos 1 itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ya. Terus dari konturnya juga medium lah. Medium. Gak hard. Kalau hard itu udah masuk dari pos 1 ke pos 2. Oke. Itu udah mulai trekking, terus jaraknya lebih dekat dari Pintu Rimba ke pos 1. Nah, terus lanjut dari pos 2 ke pos 3, jalurnya udah dekat. Terus trekkingnya udah mulai agak landai sedikit. Terus lanjut lagi ke pos 3 ke pos 4 lumayan jauh. Pos 4 ke pos 5 juga lumayan jauh lagi. Nah, pos 5 ke tempat camp itu kurang lebih 1 jam lebih. 1 jam lebih. Karena itu sudah batas vegetasi. Batas vegetasi itu di pos 5. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start pendakian Gunung Gamkonora dari jam 12.45. Dan sekarang cuacanya itu hujan, gerimis, tapi nggak begitu deras. Karena tadi udah hujan deras. Tapi tetap basah nih kalau kita berhenti. Dan treknya kurang lebih seperti ini nih. Bismillah aja ya. Banyak pohon-pohon, kebun-kebun warga gitu di awal. Udah lama nggak mendaki, agak sedikit enggak. Jujur Pak, ini adalah first time aku mendaki dari ketinggian 30 mdpl atau K0 lah gitu. Dengan cuaca hujan dan treknya yang alhamdulillah enak banget. Itu landai dan gak ada nanjak-nanjak sama sekali. Nggak tahu ya nanti kalau di depan gimana ya. Sejauh ini treknya enak banget. Dan FYI itu ada teman-teman karena Bang Akil tangannya cedera, dia tuh pakai ojek. Dan kita itu ada 3 ojek. Ojeknya itu nggak ada banyak karena lagi hujan juga dan kita dadakan. Jadi ojeknya itu kurang lebih 3 itu bolak-balik untuk antar jemput kita. Telling me you love me when I'm struggling to get out of my bed. Jadi ini kita emang pos Rimba ke pos 1 tuh banyak komoditas perkebunan di sini dan perkebunan rempah. Salah satunya nih ada buah pala. Oh, dari Maluku tuh emang dari dulu kan terkenal ya sejarahnya dengan Portugis datang ke Maluku tuh dengan emas hitamnya yang disebut rempah, ada cengkeh, ada pala. Itu yang paling mantap di sini dan harganya juga mahal. Ada 3 jenis yang bisa dimanfaatkan, ada biji, ada kulitnya dan juga yang merahnya itu. Nah, yang merahnya itu yang mahal dan yang biasa mereka bikin buat masakan kayak gitu. Pokoknya mantap deh. 16 lagi. Iya, tadi udah dijelasin sama Maul. Katanya dulu tuh Portugis sempat mampir ke sini. Iya, karena ini kan deket juga sama Banda kan. Oh iya, di Gunung Gamkonora ini juga ada ojek ya.
Tapi ojeknya tuh cuma ada sampai pos 1 aja. Dan karena di sini teman-teman tuh ada sebagian yang dalam kondisi nggak prima, sebagian ada yang naik ojek. Dan satu lagi, ketika ada ojek kosong, mereka tuh beberapa ada yang gengsi-gengsi gitu, nggak mau naik ojek gitu. Nah ketika aku di tengah jalan ketemu sama ojek dan aku nggak perlu basa-basi lagi, aku langsung aja stop ojeknya dan aku lanjut naik ojek. Ya kali ojek dianggurin. Karena kalau ada ojek di gunung tuh rezeki guys. Jadi di awalnya itu sejauh mata memandang kayaknya ini perkebunan kelapa gitu deh. Tuh. Jadi kita jalan di tengah-tengah kebun kelapa. Dan sepertinya ini adalah kebun kelapa? Iya, kebun warga. Tuh. Jujur, kalau kalian naik hujan itu tuh adem banget. Asri. Got off work and fell asleep with Halo streaming on TV. I'm not so sure I'll end this week and my weed is almost gone. Then you shut the door and light a fire. You're just as sore and twice as tired. Yeah, you're somehow still inspired. Can you make me half as strong? Won't you help me break the cycle? Ikut. Ikut di mana? Ke atas. Ojek. Iya. Iya, satu rombongan aku sama yang tadi. Masih jauh kah? Ya, lumayan lagi. Lumayan. Udah. Menghemat tenaga. Oke. Untuk menuju ke pos 1 itu treknya udah mulai menanjak, tapi tetap masih enak untuk diinjek karena treknya pasir-pasir dan akar-akar kayak gini. Tuh. Masih dengan cuaca yang gerimis, semeriwing splendid. Setelah setengah jam jalan, kita sampai di pos 1 dan sekarang pos 1 udah ada kayak semacam rumah atau gazebo gitu. Dulu nggak kayak gini ya? Ya? Ini udah berapa lama bang? Udah lama sih, cukup lama. Udah hampir setahun juga ya? Dulu kata Udin, terakhir dia kesini dulu belum ada si kayak semacam gazebo dan sekarang udah ada warung juga. Setengah jam jalan tuh mereka ya. Kalau aku tadi naik ojek bentar. Nah, FYI di sini tuh banyak banget, bukan banyak banget, di sini tuh ada warung. Jadi ada pop mie, aqua, semuanya macam-macam ada di sini. Jadi kalau kalian ke sini, kalian bisa belanja di pos 1. Istighfar Valley. Ini udah orang pesenin. Enggak mau apa white coffee Enggak ada. White coffee kamu? Nggak boleh white coffee. Udah langsung kopi. Gulanya, kandungan gulanya ini. Americano. Ini apa itu? Americano Cappuccino. Bagus jokesnya itu. Ada yang pahit gak Pak yang nggak ada gulanya? Siap. Hidup maneh pahit. Udah ngumpul semua. Udah kayak gathering ini ya. Gathering. Biar cepet Lagi reuni. Ngopi. Semuanya harus jajan. Jajan nggak dibayar. Ya enggak serius. Support UMKM. Harus support UMKM Gamgodora. Bukan Gamgodora. Jadi kita harus support UMKM. Sakit jajan. Satu orang. Darah pusing. Ini malah sekelas aja. Ini rame banget. Ini malah satu order. Ini gunung Trameku aja. Kopi Bang.
Bang kopi. Apa mau apa? Enggak apa-apa kita. Kalau abangnya nggak mau jajan, maaf nggak akan makan nanti di atas. Jajan dulu bang, nggak apa-apa sok. Ambil aja sok apa? Iya bang. Sok, jangan duduk di sini. Ayo jalan. Abang jalan bang. Jajan dulu. Bisa sih kita lihat dulu orang manusianya begini ya. Jajan semuanya. Yang ini belum ditawarin, yang ini. Udah kan semua. Hei, kalau aku nawarin jangan diam langsung aku masuk. Nih diam aja ya. Jajan semuanya. Bang. Jajan era ulah era sararnya teh. Jadi semuanya tuh harus jajan baru boleh jalan nih, lihat. Minimal satu orderan. Kalian udah melewati warung bapaknya minimal satu orderan ya. Bener gak Kiyo? Betul. Jadi kan kemarin kan nggak ada warung. Nah sekarang itu ada warung, kayak bahagia banget gitu Mas Adit. Apalagi ini barusan aku beli air panasnya. Ini soalnya aku nggak bisa yang manis-manis. Terus Tapi kita di pos berapa nih? kita ini ada di pos 1. Kebetulan di pos 1 sudah ada warung. Jangan lupa kalian kalau misalnya ke Gam Konora, mampir dulu ke warungnya, jajan dulu di warung bapaknya. Murah-murah harganya juga sumpah. Wajib ya, wajib. Wajib banget, itu wajib banget. Wajib. Support UMKM Gunung Gam Konora. Walaupun Gam Konora ini ketinggiannya cuma 1000-an mdpl, tapi treknya itu menurutku sangat-sangat pedes. Karena kita mulainya itu bukan dari 1000-an mdpl, tapi kita mulainya dari 0 atau sampai 30-an mdpl. Dan ini adalah salah satu gunung terpanas menurut aku. Makanya banyak dari kami mendaki menggunakan celana pendek. Tadi karena kita ini ya udah jalannya pisah-pisah dan hujan juga, kita lupa berdoa. Alangkah baiknya sekarang kita mulai berdoa sebelum kita lanjut jalan lagi menuju ke atas, biar perjalanan kita dilancarkan tanpa ada kendala sama sekali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Gam Konora. Cerah. Gam Konora. Let's go. Setelah 1,5 jam istirahat, hampir 2 jam sini kita istirahatnya. Kita lanjut lagi jalan menuju ke puncak. Let's go Mas Adit. Let's go. Emang kalau sama mereka tuh nggak ada tuh on time-nya nggak ada. Tapi yang penting nggak apa-apa. Kita bareng-bareng terus dan nyampe ke atas dengan selamat. Karena nggak ada yang mau diburu-buruin. Kita ngecampnya itu selama 3 hari 2 malam. Jadi waktunya sangat-sangat panjang. Kita nikmatin aja. Nah jadi sepanjang kita jalan tadi, Nesa tuh banyak nanya ke Maul karena kenapa tumbuhan ini bisa tumbuh di sini? Kenapa tumbuhan ini bisa ada di sini? Jawabannya kenapa Ul? Karena unsur hara di sini bagus banget sehingga ekosistemnya masih terjaga. Terus di bawah kan banyak kanopi-kanopinya. Jadi bawahnya lembab, jadi bagus banget buat tumbuhan apapun. Kalau misalkan si tumbuhannya emang tanahnya itu support dia untuk tumbuh, ya pasti tumbuh tanpa diminta apapun, itulah alam. Sama kayak manusia ya? Betul, manusia juga kalau ekosistemnya bagus, banyak supportnya, pasti dia tumbuh juga. Tapi kalau lingkungannya jelek, cut off. Karena itu tidak membuat Anda tumbuh. Nah, jadi tumbuhan itu kalau kata Maul dibuang dimanapun itu pasti akan tumbuh kalau ekosistemnya bagus. Tapi itu sama kayak manusia. Kalau manusia sejelek apapun manusia, kalau ekosistemnya bagus dia pasti bakalan tumbuh dan berkembang jadi bagus. Nah, jadi kalau ekosistem kalian tidak bagus, ya kalian pikir ulang, cut off, kalian pindah ke ekosistem yang lebih bagus biar kalian bisa bertumbuh. Nah pokoknya tuh setelah pos 1 tadi udah mulai menanjak terus treknya ini nih. Nih lihat, udah nggak landai nih. 45 derajat Tuh, ini. udah 45 derajat. Tuh ke bawah tuh kayak gitu tuh. Nah, Sini. suara mumban-mumban di taman, curi semua nutrisi. Ini kalau muman tuh hilang, tinggal dengar suaranya ngoceh-ngoceh itu dan nanda tuh muman udah dekat. Nah kalau udah ada suara muman, kita tandanya harus udah jalan karena kita udah lumayan lama udah istirahatnya. Let's go. Isn't it just like heaven when you walk into the room? There's not a thing that's hidden when every eye is on you. Can't get enough of your presence. It's the perfect point of view. Isn't it just like heaven? Come a little closer, stay a little longer. Sekarang
jam 15.18 kita sampai di pos 2. Nah, pos 2 itu bentukannya kayak gini. Nah, Banyak burung-burung. terus sini kita lihat ada tumpukan sampah. Nih, sangat disayangkan ya. Gunung sebagus Gam Konora masih ada yang buang sampah sembarangan kayak gini. Ya memang di satu sisi kalaupun sampahnya dibawa turun itu nggak apa-apa. Kalau ditumpuk dibawa turun. Tapi kalau menumpuk kayak gini tuh kayak kelihatannya jelek gitu loh. Kayak nggak enak dipandang aja. Jadi langkah baiknya kalau kalian naik gunung, sampahnya langsung dibawa turun ke bawah. Karena nggak enak dipandang, serius. Karena dari satu sampah terus numpuk sampah lain, ujung-ujungnya numpuk kayak gini. Ini aku yakin pasti awalnya satu sampah ini. Kondom. Jadi tisu basah, tisu magic. Tisu magic itu biasa digunakan orang untuk biar nggak kebas. Jadi kalian jangan selalu biar kebas. salah ya, biar kebas, biar nggak ya, Jadi kalau sakit, biar nggak pegel ini ya kan, biar nggak salah ini. sangat miris sekali melihat sampah di gunung. Jadi katanya itu jarak dari pos 2 ke pos 3 itu dekat. Ini kita jalan udah kurang lebih 10 menitan masih belum nyampe-nyampe. Mari kita buktikan sedekat apa ya. Karena dekat kita itu sama dekat orang lokal beda guys. Karena mereka jalan cepet-cepet banget kalau warlock. Bismillah. Oke, setelah beberapa menit jalan, kita sampai di pos Bayangan. Ini, pos 3 di atas. Kelihatan. Ini adalah pos Bayangan. Biasanya kalau di atas penuh ya kesini ya bang. Ini pos 3 lama ini. Oh pos 3 lama. Jadi langkah baiknya break di sini tuh di pos 3. Pos 3 aja ya, biar agak lebih lapang. Izin ya. Siap. Jadi ternyata di situ ada pos 3 Bayangan dan pos 3 jaraknya tuh dekat. Tapi si pos 3 Bayangan ini ternyata pos 3 lama. Nah, ini adalah jalan menuju ke pos 3-nya. Agak sedikit rapat. Ternyata nggak deket-deket banget, coy. Bang, abang bilang deket, bang. Memang itu orang-orang ya. Katanya deket. Kok itu mending break di sana. Sepertinya di atas itu tuh. Udah kelihatan agak landai. Baby, we should come back down. I always signal you when I'm feeling low. I always think of you. I always think of you. Walaupun trek Gam Konora terkenal panas, tapi pada saat kami kesini itu sama sekali nggak panas. Dikarenakan ya memang habis hujan. Jadi pohon-pohon dan trek-treknya tuh lebih terasa adem. Ngelihat daun-daun dibasahin air hujan tuh rasanya nenangin banget. Tapi kalau abis hujan gini kita nggak bisa duduk sembarangan. Pantat pasti bakalan langsung kotor, pasti bakalan ngejiplak. Itu kalau kita sembarang duduk ya guys. And I'm calling out for my sleep. What is it all about? Baby, I will bleed for you. Baby, I will bleed for you. Baby, I will bleed for you. Baby, we should go back down. I don't see you when I'm feeling low.
Tadi aku langsung nge-vlog karena asam lambung aku naik. Tadi aku udah sempat tidur bentar, power nap. Ini tenaga udah keisi. Mau makan dulu, abis itu nungguin teman-teman karena mereka masih pada di bawah semua. Ini kita di pos 3. Pos 3 ke 4 itu katanya paling jauh. Iya. Dan menanjak. Ya pahit-pahitnya kita pasti kena malam juga ya. Iya. Paling jam. Tapi kata abangnya tadi 1 jam. 1 jam. 1 jaman. Iya. Anggaplah nyampe Jam atas setengah itu. Iya sih jam setengah. Iya. Tetap kena malam kita. Maksimal jam 8 jam 9 kita nyampe atas ketemuan. Tapi kalau udah malam tuh udah nggak akan kerasa lagi. Enggak loh, kalau misalkan 3 ke 4 sejam setengah. Istirahat bentar terus jalan lagi. Jam 7-an lah. Dan satu lagi tuh di sini tuh banyak banget agas, tau gak sih kalian? Nih, kayak gini nih. Dia kecil tapi sakit gitu. Tuh, bentuknya kayak gini nih. Udah nih bolongan aku aja Tuh. sampai bisa gitu. Nesa tuh nih. Aduh. Ini aja banyak banget nih. Tuh. Sakit. Tuh. Kayak kutu ya? Gatel. Itu kayak kutu. Kayak kutu gitu dia. Tapi dia terbang Kutunya kutu buku soalnya. dan gatel sumpah. Idul Sapal gini pakai celana pendek katanya. Iya. Di sini panas. Anjing dia gigit ada darah weh. Tuh. Dia gigit ada darah. Berarti dia Dracula. mengambil darah kita. Nah, karena di sini tuh nasi kuning paling best, kita tadi bungkus nasi kuning untuk makan. Jadi kita makan dulu sembari nunggu teman-teman yang lain. Habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Dan ini udah lumayan dingin ya karena kita udah lumayan lama berhentinya. Dan agasnya makin kesini makin menjadi-jadi. Bang Rabdi, ini keberapa kalinya naik gunung? Bau banget kentut demi apa? Ketiga. Gimana sejauh ini? Masih gila gunung yang di Sulawesi sih. Oh, sebelumnya naik mana? Karang Laki. Bawa Karang Lama Lati Mojong. Tapi pernah nggak naik gunung serame ini dan seberisik ini? Ini adalah naik gunung tersantai, terngakak. Dan nggak kerasa naik gunung ya rasanya? Gak kerasa naik gunung, kayak naik ke Warebu anjing. Iya. Sambil cerita-cerita tahu-tahu udah nyampe aja gitu kan? Iya, tahu udah nyampe. Oh? Tahu udah nyampe. Ya ini nyampe pos 3. Tapi setelah berapa jam? 4 jaman. Orang per pos itu 1 jam atau 1 jam setengah, kita per pos 4 jam. Kayaknya ini kita kalau naik perahu aja nih Sama. bisa 5 jam 6 jam. Jatuh juga. Jatuh. Jangan dibuang-buang ya, cuci. Aku makan tuh. Tuh. Daun air daun. Nah, contohin lagi yuk. Aman kondensasi. At it for a while, and nothing ever gives. Thinking you missed a turn back a ways. Feels like a mile just to move an inch, and you wonder what it's gonna take. Jadi ini kita udah ada di pos 3. Seperti biasa kalau udah sampai di pos 3 waktunya kita buka jomet. Apa itu jomet? Kejo sakmet. Kita makan dulu ya di sini, lumayan break agak lama ya, kurang lebih 1 jaman lah Mas Adit. Pas kan? 1 jam? Cus, kita makan dulu ya teman-teman ya. Dan kita nunggu juga teman-teman yang masih ada di bawah untuk sampai di pos 3. Cus ngeng, mari kita mamam. Nah, di pos 3 ini kita istirahat sejenak sambil makan makanan yang udah kita bungkus dari bawah tadi. Dan jujur, karena di pendakian kali ini orang-orangnya tuh suka cerita semua, kita itu per pos istirahatnya itu bisa sampai 1-2 jam. Kebayangkan kalian kan? Jadi sebenarnya naik Gamkonora itu bisa cuma 4 apa 5 jam. Kalau sama kita 12 jam. Tapi nggak apa-apa, karena kita itu pendaki santuy. If you could only see. Nah, sekarang tuh udah jam berapa, Cil? 6 anjir. Jam 6 sore, kita semuanya pakai jas hujan karena hujan ya, sahabat-sahabatku semuanya. Ya, ini kita semuanya mengeluarkan jas hujan dan kita akan lanjut jalan lagi, kurang lebih kayaknya kita bakalan sampai di atas jam 11 malam. Tapi nggak apa-apa, yang penting sampai. Nah, ada tipe-tipe orang kalau hujan tuh, tipe-tipe pendaki kalau lagi hujan. Kalau aku pakai jas hujan, tapi jas hujannya murah. Nah, ini robek. Celananya cut bray. Kalau Nesa tipikal yang pakai payung ya. Topi lagi payung. Ini lagi ada manusia. Kalau yang ini nih, udah pakai jas hujan, pakai payung.
Biar kill. Ini pakai payung. Pakai payung, jas hujan. Payungnya ada 2. Payung tangan. Payung tangan. Sekarang kita sampai di semacam pos gitu. Kayaknya pos bayangan atau pos 4 lama. Kembali lagi seperti yang bilang tadi. Lihat sampahnya. Masya Allah. Ayo dong guys, ini gunungnya cantik loh. Kenapa sih sampahnya seperti ini? Sayang banget logam Konora ini. Potensinya gede banget dikenal orang banyak. Tapi jangan sampai orang-orang yang datang ke sini ekspektasinya itu rusak karena ngelihat sampah sebanyak ini. Aduh kawan-kawan, kesadarannya setidaknya kalau nggak bisa nggak bisa ngebuang semua sampah, setidaknya mengurangi. Jangan kalau udah ada orang buang sampah sini jangan ditambah lagi gitu loh. Sayang banget sumpah. Sejauh trek yang aku lewatin, treknya bener-bener best. Tapi ada beberapa hal yang ngerusak mata aku. Kayak contohnya ini, kalian lihat. Dari tadi aku bilang sampah. Sampai di sini pun sampahnya masih sangat berserakan. Jadi biasanya tuh sampah-sampah ini tuh gara-gara 1 orang atau 2 orang yang buang di sana, yang lain tuh pada ngikut. Kalau awalnya nggak ada sampah di sana, yang lain tuh nggak bakalan ngikutin buang-buang sampah kayak itu juga. Lihat, treknya sebagus ini loh. Tapi sayang banget ketika kalian jalan dan lewat. Tuh, Udin, dulu pas kesini 2000 berapa tahun lalu ya? Tahun lalu itu masih jarang banget ditemuin sampah. Sekarang gila. Sampahnya banyak banget ya? Ya, jadi buat kalian yang ke Gam Konora, sampahnya jangan lupa dibawa turun. Karena gunung itu bukan tempat sampah kan? Yang buang sampah di sembarang tempat itu anak setan. Karena ya nih posisinya sekarang banyak anjir. kalian buang sampah sembarangan. Kalian buang sampah sembarangan. Kalian gak ngerasain. Orang yang mendaki berikutnya itu yang bakal ngerasain. Ketika entah dia mau bikin video atau dia mau istirahat, ngeliat sampah sebanyak itu kayak risih gitu loh. Trek dari pos 3 ke 4 ini menurutku pedes banget. Karena kita sama sekali nggak dikasih landai atau bonus. Dari bawah tuh nanjak terus sampai ke atas. Nah, satu hal yang bikin aku kecewa adalah sepanjang trek dari pos 3 ke 4 ini sampahnya tuh banyak banget. Banyak banget. Aku tiap jalan pasti ketemu sampah di mana-mana. Sayang banget ya, gunung secantik ini tapi banyak oknum-oknum yang gak bertanggung jawab buang sampah sembarangan. Aku gak bilang semua orang yang naik ya, tapi aku bilangnya oknum. Karena orang-orang yang benar-benar suka mendaki atau cinta sama alam gak akan buang sampah sembarangan. Karena jujur sampah ini pasti awal mulai tercipta karena 1 orang yang buang sampah sembarangan. Lama-kelamaan orang lain jadi ikut-ikutan buang sampah sembarangan. Dan jadilah sampah di mana-mana. Nih, pos 4-nya itu gak nyampe-nyampe. Jauh banget tuh kita jalan ini. Someday when you go, I hope you'll understand that when seasons start to change and the world takes me away, I'll keep coming round like summer rain. And I know that you might bend the rules. Sometimes I might bend them too.
sampai di pos 4. Dan sampai di pos 4 kembali lagi seperti yang bilang tadi. Tuh, sampahnya Allahu Akbar. Bahkan di pos 4 ini sampahnya lebih parah. Nggak ngerti aku sumpah. Agak bingung, makanya ini sebenarnya ya Menteri Pendidikan mungkin bisa diedukasi gitu kayak Orang-orang jangan buang sampah sembarangan gitu ya. soalnya kayaknya dari SD itu mungkin kita kurang diedukasi akan hal ini, makanya jadi begini nih, nggak peduli. Coba. Ada sepatu loh, Ja. Nah kalian lihat nih teman-teman udah pada sampai dan lihat pras teknologi ya. Pinter banget. Dia taruh lightingnya di ini, di payung. Request. Gua lupa ini enggak RGB. Rambo. Tiba-tiba semua orang buka baju. Umat halu tahu. Serat lama Iya banget kah? di sini. Iya. Banyak orang. Nah ada satu opsi, tadi aku cerita sama Ikal kan. Besok waktu di Tobaru kita pindah aja ke dekat base camp Tobaru karena situ ada sinyal dan deket ke ada warung makan, ada apa kemana-mana gitu. Kita langsung ngambil barang dulu kan. Iya. Mandi beres-beres langsung pindah. Iya kan Kal? Mandinya masalah. Oke. Setelah cukup puas istirahat di pos 4, kita lanjut lagi jalan sekarang jam 19.50 atau hampir jam 8. Kayaknya kita nyampe di atas jam 10-an ini. Gak apa-apa. Dengan trek yang sangat-sangat menanjak. Pokoknya itu udah dari pos 4, dia tuh menanjak parah banget. Trek dari pos 4 menuju ke pos 5 ini biasanya disebut dengan trek kano-kano atau ilalang yang tinggi. Di sini kita cuma bisa jalan di jalur yang sempit dan tengah-tengahnya itu bolong. Dan dari sini treknya udah mulai kebuka. Ini kelihatan ketutup karena cuma ilalang-ilalangnya tinggi aja ya. Coba deh kalian lihat ke atas, udah plong langsung langit. Jadi sekarang itu kita sampai di salah satu trek yang paling viral. Tandanya kalau kalian ke Gamtuk Konora, yaitu ini nih, ilalang-ilalang seperti ini. Itu tandanya kalian udah mau deket ke, bukan mau deket sih, udah mau deket ke puncak ya memang. Tapi ini masih jauh. Nih, ilalang-ilalang seperti ini dan trek itu sangat-sangat menanjak. Dan alhamdulillahnya, ketika kami kesini, itu musim hujan. Kalau kami kesini itu musim panas, ini akan sangat-sangat panas banget. Pas musim hujan aja nih, panasnya kerasa. Gak kebayang aku kalau orang-orang kesini musim panas sumpah. Nah ada plus dan minusnya. Kalau kalian minusnya adalah kalau kalian kesini musim hujan, itu treknya seperti ini basah dan ya mungkin agak sedikit menghambat pendakian lah. Tapi plusnya adalah kawah atau kaldera yang ada di atas gunung Gamtuk Konora itu akan terisi air dan akan sangat-sangat indah. Besok pagi bakalan kita lihat seperti apa keindahannya. Ketika kalian jalan malam di sini, langkah kaki kalian tuh harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena trek dari pos 4 menuju ke pos 5 ini kanannya itu banyak bolong-bolongan kayak gini guys. Tuh, lihat tuh. Jadi, kalau kalian salah injek, bisa-bisa kalian kepleset dan bisa cedera. Tuh. Jadi harus langkah kaki harus benar-benar diperhatikan dan penerangannya harus benar-benar terang. Tuh. Lihat kan? Sampah. Gak ngerti lagi aku sumpah. Isi pikiran orang-orang yang buang sampah di gunung. Gunung itu bukan tempat sampah. Jadi kalau kalian gak mau buang sampah pada tempatnya, mending kalian gak usah naik gunung. Dan ternyata tuh guys, walaupun jalur kiri kanan kita ilalang, di bawah kita banyak lubang, di atas kita udah kebuka banget tuh. Jadi nggak pengap. Dan sampai pos 5 katanya nanti udah bakalan kebuka banget treknya. Ini udah deket setengah jam lagi sampai pos 5.
Di stop. Sampai nyampe kan? Wah, itu seru banget itu. Itu kacau sih. Wow, foto saya. Ini lebih. Oke, sahabat. Jadi sekarang kita udah sampai di pertengahan mau ini udah hampir Pos 5. 80% ke pos 5 ya. Enggak, ini bentar lagi. Iya, bentar lagi banget lah pokoknya. Tapi di sini ada kayak semacam tempat istirahat gitu, lapang. Kita istirahat sini sebentar. Dan ternyata di atas Milky Way-nya bagus banget ya. Dan semoga kayaknya makin malam makin bagus. yes, semoga besok pagi cerah ya. Ya, pasti. Amin ya Allah. Gokil cuaca. Gokil banget jam Konora. Langsung. Kita sampai pos 5 yuk. Bentar, ini udah turun carrier bentar ya. Bentar ya, Ci. Ini orang nggak pernah istirahat sumpah dah. Sekarang kita sampai di pos 5, jaraknya itu kurang lebih paling cuman 5 menitan dari tempat kita berhenti tadi. Dan dari sini Citilek udah kelihatan tuh, Citilek kota. Dan FYI, di pos 5 itu nggak ada pelang ya, kayak gini aja bentuknya nih. Ada aja pelangnya aja. Mana? Mana pelangnya? Nah. Dan kalian lihat tuh. Wow, 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 wow. Wow. Satu kata, wow. Mari kita tanya Nesa. Nesa, satu kata untuk pos 5 Nesa. Anjing baik banget sampahnya. Satu kata. Sampah. Sampah. Tuh lihat banyak banget sampahnya. Tapi katanya sampah di sini itu diambil setiap berapa kali ini? Ya. Berapa kali ini diambil, Bang? Ya tergantung. Oh, tergantung, kalau udah numpuk banget baru diambil. Iya, tergantung. Yang buang sampah sembarangan biasa siapa? Ya. Memang buang di situ atau gimana? Sembarangan orang buang. Iya, sembarangan buang. Orang-orang buang sembarangan. Iya. Nah. Jadi kalian tuh diminta tolong ya, kalau naik gunung sampahnya jangan dibuang sembarangan. Ini tuh lebih ke gimana ya? Punya otak gak sih? Oh, nggak ngerti lagi aja ini sampahnya semenumpuk ini. Kan kebayang gak sih orang-orang yang naik atau orang-orang yang bawa turun ini gitu? Bukan tanggung jawab, bukan sampah kalian tapi tanggung jawab mereka yang bawa turun gitu loh. Harusnya sampah itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab masing-masing kan? Kita masing-masing. Kasihan orang-orang yang di sini gitu loh. Orang-orang yang kadang nggak semua orang yang ini yang tahan lihat kayak gini, kadang dia bawa ke bawah tuh nggak bisa lagi aku berkata-kata sumpah. Astaga. Nah, besok-besok tuh kalau mau naik gunung, selain kalian persiapkan logistik sama peralatan yang safety, kalian persiapkan juga otak yang berfungsi ya guys, biar kalian tidak buang sampah sembarangan. Jangan tersinggung, karena kalau kalian tersinggung berarti kalian sama aja nggak punya otak. Terserah kalau kalian mau bilang aku kasar, karena aku udah sangat-sangat ya kesel ngelihat sampah sebanyak ini gitu loh. Kayak gunung ini sangat-sangat bagus, potensinya sangat-sangat besar, tapi dinaikin oleh orang. Aku nggak bilang semua orang yang naik ya, tapi aku cuman bilang orang-orang yang buang sampah sembarangan nih. Alangkah baiknya kita jaga gunung itu sama-sama. Kalau gunungnya bersih, jadi enak dipandang, jadi enak dibikin-bikin video kayak gitu, jadi orang semakin banyak datang gitu loh. Jadi kalau sampahnya kayak gini, nggak ngerti lagi aku sumpah. Setelah lewat dari pos 5, dari sini tuh view-nya bakalan langsung kebuka tuh, kalian lihat. Citilek kelihatan semua tuh di situ. Dan FYI, kalian itu terang dan cerah di siang hari atau di pagi hari, itu tuh langsung view-nya laut, karena Gam Konora itu start titik pendakian itu di tepi laut, guys. Tuh. Itu laut ya? Iya, itu laut. Karena vegetasi udah pada habis. Dan view-nya kurang lebih kayak gini. Dan angin di sini sangat-sangat kenceng kalau malam. Jadi setelah naik dan mentok sampai di atas punggungan, kita bakalan belok ke kanan, dan dari sini
udah nggak akan ada punggungan lagi. Ada satu, kita naik. Ini ada punggungan lagi Bang Udin? Nggak ada punggungan lagi kah? Oh nggak, abis ini kita langsung akan turun ke kaldera. Siap. Lewat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Deket guys. Dan sekarang jam menunjukkan 21.38. Estimasi tadi kita jam 11, tapi alhamdulillah kita jalannya agak cepet karena udah nggak banyak berhenti lagi. Dan di sini bau belerangnya udah makin tercium. Oh, itu udah deket tuh. Tuh. Di situ. Habis itu lurus langsung kelihatan nih kaldera ini. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kanan ya guys. Alhamdulillah kita sampai di atas puncak sebelum ke kalderanya. Gamkonora. Wow. Tuh. Nanti kita bakalan turun ke bawah sini. Itu seperti tenda kita tuh. Kita bakal ngikutin jalan yang sebelah sini. Nah, di atas kaldera sini sebelum kita mau menuju ke Camp Area, kita ketemu sama uang koin ini, dan ini jangan diinjek guys, karena ini adalah salah satu kepercayaan adat di sini. Kalau lewat tuh katanya taruh duit koin, kalau enggak pun jangan diinjek aja intinya. Ini kubah masjid nih, batu kubah masjid. Nah, ini adalah batu yang dikeramatkan sama warga sini juga guys katanya, dan ini tidak boleh didudukin ya, walaupun bentukannya dudukable ya. Tapi ini tuh jangan didudukin karena ini katanya batunya itu dikeramatkan atau disucikan gitu sama warga sini. Dan ketika turun ke kaldera itu kalian harus sangat-sangat berhati-hati karena ini licin banget guys, dan jalurnya itu kalau malam nggak begitu kelihatan nih. Jadi jangan sampai kepleset dan kalian ke bawah, jatuh ke bawah sana. Ini kalau pakai trekking pole enak banget ini. Di bagian sana itu harusnya ada air hujan yang sudah menggenang, tapi kita belum bisa melihatnya. Jadi yaudah, Terus tuh teman-teman udah pada sampai tuh, udah pada teriak-teriak tuh, Bumban family. Let's go. Sesampainya di Camp Area, aku nggak banyak nge-vlog lagi karena aku langsung ambil tugas untuk masakin teman-teman. Di sini kita itu sampainya udah lumayan kemalaman dan banyak terjadi miskomunikasi. Dan yang terpenting adalah sesampainya di tenda kita langsung aja ganti baju biar badan kita anget, dan kita langsung makan biar perut kita terisi. Ketika badan kita hangat dan perut kita kenyang, baru deh kita bisa mikir jernih. Bang, Dari jam berapa nyampe sini mas? 6. Jam 6. Terus tau nggak, jam 6 kita Iya. bertiga nggak ada tenda. Tau? Iya. Kita pakai mantul terus gini. Kapan nyampe? Kelamaan ya, kita satu pos istirahatnya 2 jam. Lagi ngapain Pak Eja? Lagi masak nih buru-buru karena teman-teman belum pada makan nih. Dan tadi ini porternya agak telat dikit jalannya. Jadi nasinya belum matang. Jadi pokoknya kita maksimalin sekarang lah. Harus cepet ya? Harus cepet. Jadi biar harus catet biar teman-teman nyampe makan. nanti di belakang tuh langsung makan. Gara-gara baik ini banget. Dalam manajemen logistik. Pertama, jadi ada pembelajaran baru tentang manajemen logistik. Yang pertama, khususnya untuk porter itu harus benar-benar di-manage sama kita juga. Yang bawa tenda sama bawa makanan itu harus benar-benar dikoordinir di depan. Itu satu. Kedua, terus prepping bumbu-bumbu dapur kayaknya enak dipotong-potongin di bawah. Jadi pas di sini tuh udah gini nih, nggak usah dikupas-kupas, tinggal masak. Potong. Kalau nggak dipotong di bawah juga oke. Di prep pakai kayak Tupperware kayak gitu. Jadi tinggal masak tuh tinggal langsung cek. Kalau nggak diplastikin ya. Betul. Gitu. Itu makin lebih enak. Gitu. Jadi lebih cepat. Time and time again, we've asked if you were able, and
and time again, you've proved you're the God of our salvation and worthy of our praises. And time again we worship you. Oh, anyone with eyes can see a mountain, but anyone with faith will see it move. Oh, Elohim, you're the God who goes before me, and Prince of Peace, and my heart has found a home. You're the Father, Son, and the Holy Ghost, and there's no end to who you are, and there's no limit to your throne. Oke guys, jadi malam ini udah selesai, udah selesai masak, gedebak-gedebuk, semuanya selesai. Sekarang udah jam 1:07. Memang agak malam sih, tapi nggak apa-apa karena kita besok akan santai seharian. Tapi tetap seperti biasa kita akan masak yang super mewah. Besok tuh pagi kita akan masak, siang kita akan masak, malam kita akan masak makanan khas dari timur Indonesia. Tapi besok lihat aja masaknya apa ya. Nah, jadi sekarang aku mau istirahat dulu karena tadi aku sama Muman udah habis masak. Kalau Muman seperti biasa tuh kalau habis masak dia pasti gosip, ngopi, ngerokok dulu sama teman-teman yang lain. Kalau aku habis masak aku langsung tidur karena capek banget. Nah, ini dia situasi kamar untuk 2 hari ke depan karena besok setelah nyantai seharian, lusanya kita summit kayaknya. Habis summit kita langsung turun ke bawah. Oke, tidur guys, bye bye. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.